modal sistem smart monitoring pembenihan padi berbasis IoT. Oke, jadi nama saya Faiz Haki sebagai ketua kelompok dengan NIM 2403078, dengan anggota kita Firman Felani dengan NIM 2403104 dan Malika dengan NIM 2403072, dan yang terakhir Alika dengan NIM 2403044. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Faiz Haki akan menjelaskan latar belakang masalah yang terjadi di BUMDes Mandusari. Oke, latar belakang sendiri, BUMDes Mandusari merupakan badan usaha milik desa yang bergerak di bidang pembenihan padi di Desa Bayalunggu Kidul, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data BMKG dan BPBD Cirebon, pada tahun 2024, wilayah Bayalunggu Kidul sering mengalami fluktuasi curah hujan dan banjir musiman yang berdampak pada terganggunya proses pembenihan padi. Belum adanya sistem pemantauan kondisi air secara real time menyebabkan pengurus BUMDes kesulitan mengambil tindakan cepat saat kondisi ekstrim terjadi. Selain itu, BUMDes Mandusari juga belum memiliki website profile company sebagai media informasi dan promosi kegiatan usaha mereka. Dan oleh karena itu, adanya kami di sini dibutuhkan sistem berbasis IoT, Internet of Things, dan website yang dapat membantu pemantauan kondisi air serta mendukung digitalisasi profil BUMDes itu sendiri. Nah, rumusan masalahnya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Mandusari perlu dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi acuan dalam pengembangan sistem ini sendiri. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring kondisi air berbasis IoT yang dapat memantau ketinggian air, suhu, kelembaban di area pembenihan padi. Dan yang kedua, bagaimana mengintegrasikan hasil pemantauan IoT tersebut ke dalam sebuah website profil BUMDes Mandusari agar dapat diakses secara real time oleh pengguna. Nah, batasan masalah sendiri untuk menjaga fokus penelitian dan efektivitas proyek, batasan masalah ditetapkan sebagai berikut. Nih, yang pertama, website hanya memuat profil BUMDes, informasi unit usaha, kontak, dan dokumentasi kegiatan, dan juga ada kita menjual produk dan outputnya. Dan yang kedua, sistem IoT difokuskan pada pemantauan kondisi pembenihan padi meliputi kelembaban tanah, suhu dan cuaca, kualitas udara, serta ketinggian air. Dan yang ketiga, yang terakhir, proyek ini difokuskan pada pembuatan prototipe sistem smart monitoring, bukan implementasi skala besar di seluruh lahan pertanian. Nah, mungkin sebagai gitu. Nah, tujuan dan manfaatnya sendiri, tujuannya untuk mengembangkan sistem monitoring kondisi air berbasis IoT untuk memantau faktor lingkungan pada proses pembenihan padi, membuat website profile BUMDes Mandusari yang terintegrasi dengan data hasil pemantauan IoT. Dan yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pengelola BUMDes dalam mengawasi kondisi air secara real time guna mencegah risiko banjir atau kekeringan. Dan yang keempat, yang manfaatnya sendiri, yang pertama, bagi BUMDes Mandusari meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan pembenihan padi serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dan yang kedua, bagi petani, manfaatnya sendiri akan mendapatkan informasi kondisi air secara cepat dan tepat waktu untuk menyesuaikan langkah penanganan di lapangan. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa dan akademik menjadi media penerapan ilmu teknologi dan informasi dan IoT dalam bidang pertanian secara nyata dan real time. Dan yang keempat, bagi masyarakat besar mendukung transformasi digital desa menuju smart farming dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Nah, alur kerja dan proses bisnisnya sendiri, proyek ini dikembangkan menggunakan metode waterfall, di mana setiap tahap dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi sistem. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Tahap ini diawali dengan proses observasi dan wawancara bersama pengurus BUMDes Mandusari untuk memahami kegiatan dan pembenihan padi dan kendala yang dihadapi di lapangan. Hasil dari tahap ini berupa dokumen kebutuhan sistem dan yang menjadi dasar dalam perencanaan proyek. Dan perancangan sistem sendiri yang kedua, tahap ini berfokus pada pembuatan rancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Dilakukan perancangan tampilan website, profil BUMDes, alur data IoT dari sensor pembenihan padi, serta struktur database yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem berbasis Laravel dan integrasi perangkat IoT.
Dan yang terakhir, pengembangan komponen. Tahap ini mencakup pembuatan perangkat keras, IoT, dan pengembangan website profil BUMDes menggunakan Laravel. Pada tahap ini, diterapkan UI, pengelolaan data dari database, integrasi data sensor IoT, dan penerapan fitur utama sesuai rancangan sistem. Hasil dari tahap ini adalah sistem yang siap diuji dan diintegrasikan. Dan selanjutnya, alur kerja prosesnya sendiri yang keempat, integrasi dan pengujian. Tahap ini menghubungkan seluruh komponen agar sistem berjalan secara terpadu. Dilakukan pengujian untuk memastikan fungsi ini berjalan dengan baik, bagi pemrosesan data, fungsi websitenya, sensornya, pemantauan kondisi padi secara real time, berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Dan oleh dari itu, perbaikan dilakukan bila ditemukan kendala. Dan yang terakhir mungkin evaluasi dan pelaporan. Tahap ini meninjau hasil pengujian, memperbaiki kekurangan sistem, serta mengevaluasi kinerja website dan monitoring IoT setelah sistem berjalan dengan optimal. Dilakukan juga penyusunan dokumentasi dan laporan akhir proyek yang diserahkan kepada pihak BUMDes Manushari. Seterusnya, dan use case-nya sendiri menggambarkan cara interaksi admin, customer, atau klien. Dengan sistem BUMDes Manushari, admin berperan dalam mengelola sistem seperti alur IoT, mengelola berita, dan menjual barang. Customer klien dapat melihat berita, foto, dan melakukan pembelian barang. Dan yang ketiga, diagram ini menunjukkan pembagian tugas, hubungan antara pengguna dan fitur sistem utama. Dan yang sendiri ini adalah admin, dan ini adalah customer client. Jadi admin bisa mengelola kabar, mengatur IoT, mengelola BUMDes, menjual barang. Dan customer sendiri bisa melihat foto, melihat berita, membeli barang. Seterusnya, nah ini adalah dari relation pada diagram ERD ya. Jadi user bisa mengakses berita yang dibuat oleh penulis, dan user bisa memilih produk dan memesannya yang dijual oleh admin. Dan profil BUMDes sendiri bisa diatur oleh admin. Admin di sini memiliki full akses terhadap semua sistem yang ada di website itu sendiri. Seterusnya, Selanjutnya itu proses admin. Nah, di sini pertama diawali dengan mulai, terus admin melakukan login. Nah, kalau loginnya berhasil, maka akan muncul pilihan utama, yaitu memilih menu e-commerce. Kalau admin memilihnya, maka akan diarahkan ke melihat daftar pesanan, memverifikasi dan mengubah status pesanan, mengolah data produk, melihat data pelanggan, sama mengirimkan notif ke pelanggan. Nah, kalau admin nggak memilih tadi, maka akan diarahkan ke memilih menu pengelola berita. Kalau iya, maka akan diarahkan untuk menerima kiriman berita dari penulis, memeriksa dan memverifikasi berita, menyetujui berita. Kalau iya, maka publikasi berita. Kalau enggak, itu kirim balik ke penulis untuk revisi. Nah, ini kalau tidak memilih menu pengelola berita, maka akan diarahkan ke memilih menu pengelola itu. Jika iya, maka melihat data sensor dari perangkat IoT, mengatur aktuator secara manual atau otomatis, dan menerima notif otomatis atau hasil keseluruhan dari sistem secara berkala. Nah, kalau nggak memilih menu pengelola IoT, maka akan diarahkan ke menu pengelola profil BUMDes. Nah, kalau iya, maka mengelola profil BUMDes dan menampilkan profil di halaman utama. Selanjutnya itu flowchart user atau customer. Nah, flowchart ini tuh menjelaskan proses pengguna saat mengakses website. Boleh dijual. Nah, sama proses di awal dan mulai. Di sini user tuh bisa login atau register. Nah, jika berhasil, maka akan masuk ke landing page. Nah, user membeli produk. Jika iya tuh, maka akan diarahkan ke melihat produk, menambahkan ke keranjang, membayar pesanan, dan menerima bukti. Nah, jika tidak, maka akan ke landing page lagi, melihat berita. Jika iya, maka melihat halaman berita, membaca halaman berita. Kalau jika tidak, maka langsung ke landing page, terus selesai. Nah, selanjutnya flowchart penulis. Di sini
Proses itu menjelaskan alur kerja penulis dalam membuat berita untuk website. Sama prosesnya diawali dengan mulai login dan register. Jika berhasil maka sini penulis menulis berita, mengirimkan ke admin. Sini admin memverifikasi berita. Kalau nggak ACC maka direvisi. Kalau di ACC berita dipublikasi. Jadi itu proses IoT smartphone. Sini project itu menjelaskan proses kerja sistem IoT smartphone dalam mengatur kondisi pertanian secara otomatis. Boleh jujur. Sama proses diawali dengan mulai menginisialisasi perangkat IoT. Selanjutnya sensor membaca data suhu, kelembapan, ketinggian air, terus menyimpan ke server atau database. Nah, di sini apakah sensor nomor? Kalau iya tuh Aktifkan aktuator. Aktuator otomatis selalu kirim notifikasi ke admin. Nah, di sini juga kalau itu menampilkan di dashboard admin memantau sistem berjalan periodik. Selesai. Ini tampilan mockupnya. Sini itu menggunakan Figma menampilkan halaman beranda, profil, galeri, dan berita tulis. Nah, ini halaman loginnya seperti ini. Ada masukkan email, masukkan data sandi. Nah, ini halaman sign up. Ada nama, ada email, ada password sama ulangi password, konfirmasi password. Selanjutnya halaman buka password. Ini masukkan emailnya, nanti di situ nanti bakal kirim ke datanya. Nah, ini halaman dashboard adminnya seperti ini. Ada grafik, ada total produk, ada nama. Nah, ini halaman identitas Bumdes. Bisa ini halaman produk admin Bumdes. Nah, seperti ini bisa ngedit nama, gambar, sama kita tambah. Bisa ada halaman galeri admin Bumdes untuk foto-foto kegiatan acara Bumdes. Dikelolanya di sini. Nah, ini halaman mockup halaman usernya seperti ini. Ini halaman beranda sebelum login. Nah, ini halaman beranda sesudah login. Nah, selanjutnya ada halaman beritanya. Ini halaman detail beritanya kalau udah dipencet kayak gitu. Klik. Ini halaman produknya seperti ini. Ini halaman foto kegiatannya seperti ini. Bisa ada tampilan halaman akun pengguna. Nah, di sini pengguna bisa ganti nama, bisa ganti password, sama ganti foto profil. Selanjutnya ini tampilan fitur sepertinya ada maps-nya. Selanjutnya ini progres aplikasi. Untuk landing page web sendiri itu menampilkan kesan profesional berakan pada nilai-nilai lokal. Halaman ini menggunakan dominasi warna hijau dan putih yang menggambarkan nuansa alam dan pertumbuhan ekonomi desa. Pada bagian atas halaman terdapat navigasi berwarna hijau dengan logo Bumdes. Di sisi kiri disertai menu beranda, berita produk, serta kolom pencarian dan ikon pengguna di sisi kanan. Menunjukkan bahwa situs ini dirancang tidak hanya sebagai media informasi, tapi juga untuk interaksi pengguna. Nah, progresnya itu baru 80%. Ini halaman produknya. Halaman ini menampilkan beragam hasil karya dan produk unggulan masyarakat desa yang menjadi kembangan lokal. Halaman ini konsisten dengan tema hijau dan putih yang mencerminkan identitas lembaga serta memberikan kesan alami dan profesional. Di bagian atas seperti pada halaman beranda menandakan struktur situs yang seragam dan mudah diakses. Nah, progresnya baru 70%. Selanjutnya halaman berita. Nah, halaman berita ini tuh menampilkan informasi terkini yang relevan dengan masyarakat serta topik umum yang menarik perhatian pembaca. Dan halaman ini tetap konsisten sama kayak tampilan sebelum-sebelumnya.
Menggunakan kombinasi warna hijau khas Bundes, progresnya baru 30%. Nah, C itu halaman login. Halaman login Bundes ini nampilin desain sama kayak di Figma-nya, progresnya baru 90%. Dan halaman register juga sama kayak di Figma, progresnya baru 90%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.